فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Berapa tahun, berapa bulan, tapi cuma berapa bulan, tidak sempat tahunan kalau tidak salah. Kemudian Yazid mengirim pasukan, namanya ini dipimpin oleh Hajjaj bin Yusuf. Ini panglima perang yang sangat bejat pada saat itu. Dia datang menyerang Mekah. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas waktu itu tidak memilih siapapun, tidak membaiat Yazid, tidak membaiat juga Abdullah bin Zubair, gitu kan. Sampai ada yang memang satu orang baru kemudian mereka milih. Pada saat itu terjadi peperangan sampai akhirnya Mekah berhasil ditaklukkan oleh Hajjaj, dan pada saat itu bangunan Ka'bah sempat runtuh sebagian serta Abdullah bin Zubair terbunuh radhiyallahu anhu ajma'in, terbunuh. Lalu digantung jenazahnya di dekat Ka'bah. Pada saat itu sebagai iklan, ini adalah pemberontak dan seterusnya. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu waktu mendengarkan pasukan Yazid, pasukan Hajjaj bertakbir, dia mengatakan, sungguh demi Allah, kata Abdullah bin Umar, demi Allah aku telah menyaksikan hari kelahirannya Abdullah bin Zubair ini dan hari terbunuhnya. Dia waktu lahir pertama, tadi waktu ayahnya hijrah Zubair dan Asma ke Madinah dan hilangnya fitnah atau isu Yahudi yang mengatakan kami sihir muslimin, itu pada saat itu ya, aku menyaksikan lahirnya dan aku tahu pada saat itu siapa yang bertakbir, maksudnya para sahabat Nabi. Dan aku menyaksikan matinya sekarang dan aku tahu siapa yang bertakbir. Orang-orang yang jauh dari sahabat Nabi. Bukan sahabat-sahabat Nabi yang bertakbir, orang-orang yang baru masuk Islam. Dan demi Allah, yang bertakbir pada saat dia lahir lebih baik daripada yang bertakbir pada saat dia meninggal. Tapi di sini Abdullah bin Umar tidak memvonis siapapun yang salah atau benar, tapi beliau hanya mengatakan kalimat tadi. Lalu beliau melihat jenazahnya Abdullah bin Zubair sambil berkata, wahai ibnu Zubair, bukankah saya sudah nasihatin kamu, bukankah saya sudah nasihatin kamu, terus saja begitu. Lalu Abdullah bin Umar pun kembali ke Madinah lalu membaiat Yazid, mengatakan baiklah khilafah kepada Yazid, tidak ada lagi sahabat yang boleh memberontak ataupun membantah ya, di sini khilafah yang sudah ada, supaya tidak terjadi masalah bagi kaum muslimin. Ini termasuk tambahan saja tentang Abdullah bin Zubair, tapi yang jelas saksi bahasan ayahnya Zubair bin Awam dan ibunya Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhu ajma'in, ayahnya dan ibunya Abdullah adalah orang yang hijrah ke Madinah dan akhirnya mendapatkan anak laki-laki. Kejadian yang lain teman-teman sekalian, pada saat awal hijriah itu Nabi SAW juga menikahi Aisyah radhiyallahu anha di tahun pertama hijriah. Setelah Aisyah diajak atau hijrah sudah tiba di Madinah, maka di tahun pertama itulah Nabi SAW menikahi Aisyah. Juga kejadian yang lain, di awal tahun pertama hijriah perintah sholat ditambah jumlah rakaatnya. Waktu pertama kasus sholat Isra dan Mi'raj teman-teman sekalian, jumlah rakaat sholat semuanya 2 rakaat, subuh 2, duhur 2, asar 2, maghrib 2, isya 2, semua sama 2. Dan di tahun pertama hijriah turun wahyu mengubah itu. Yang tetap dalam rakaatnya adalah subuh saja 2 rakaat, duhur ditambah 2, asar tambah 2, maghrib tambah 1, isya tambah 2. Dan ini terjadi di tahun pertama hijriyah. Juga pada saat itu terjadi teman-teman sekalian, azan pertama kali dikumandangkan. Itu di awal hijriyah, ya, di awal hijriyah. Jadi setelah diubahnya jumlah rakaat sholat, belum ada wahyu yang menyampaikan bagaimana caranya muslimin untuk tahu waktu sholat sudah masuk, kecuali dari tanda-tanda saja. Seperti sabda Nabi SAW, duhur itu adalah kalau seseorang berdiri di bawah matahari dan tidak terlihat bayangannya. Kalau kita berdiri, matahari ada di tengah-tengah kepala kita, jadi bayangan tidak terlihat, itu waktu duhur. Waktu asar pada saat matahari sangat terang. Waktu maghrib pada saat terlihat awan merah, dan waktu isya pada saat awan merah hilang, dan subuh pada saat langit sudah bisa terlihat, ya, bukan gelap lagi seperti malam. Jadi ada ciri-cirinya. Maka para sahabat cuma mengingat itu saja belum mereka kumpul untuk sholat berjamaah bersama Nabi SAW. Apalagi tidak ada mic seperti kita sekarang mengeraskan pengeras suara untuk manggil orang gitu. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, Nabi SAW beristihad, belum ada wahyu turun, untuk memberikan tanda yang terbaik tentang sholat. Sampai dalam beberapa athar disebutkan Nabi SAW sempat menyuruh sahabat untuk mencari lonceng yang digunakan oleh orang-orang Nasrani. Cari lonceng, biar lonceng juga dibunyiin, sholat sudah masuk waktu. Belum ada wahyu turun. Akhirnya sahabat pada nyari semua. Di Madinah nggak ada Nasrani, orang Yahudi nggak pakai lonceng.
Maka mereka tidak temukan. Akhirnya pada malam itu seorang sahabat Nabi yang mulia namanya Abdullah bin Zaid bin Tha'labah. Abdullah bin Zaid bin Tha'labah, sahabat Nabi yang mulia ini mimpi. Dia melihat dalam mimpinya ada seseorang jalan bawa lonceng. Lalu dia tanya, "Hai Tuan, mau enggak jual lonceng itu buat saya?" Kata orang itu, "Untuk apa kau beli lonceng?" Dia bilang, "Untuk panggilan solat kami." Maka orang itu pun berkata, "Maukah saya tunjukkan kepadamu lebih baik daripada lonceng ini?" Kemudian dia mengatakan, Abdullah bin Zaid bin Tha'labah mengatakan, "Iya, tentu saja mau." Lalu kemudian orang itu mengajarkan lafaz azan yang kita tahu sekarang. Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya sampai la ilaha illallah. Maka dia pun segera bangun pada saat itu sebelum waktu subuh, lalu pergi ke masjid mengatakan, "Ya Rasulullah, saya mimpi seperti ini." Kata Nabi SAW, "Sungguh itu mimpi yang baik. Ajarkan lafaz itu kepada Bilal, karena ada alasannya. Karena Bilal lebih indah suaranya darimu." Ya, berarti muadzin harus suaranya yang bagus. Jangan buat orang tanpa tidur. Ya, gitu. Suaranya azan itu makin membuat enak, indah, menarik orang untuk datang sholat, gitu kan. Pada hadis ini pelajaran juga teman-teman sekalian, kalau seorang muadzin harus dipilih yang paling bagus suaranya, wajar untuk memanggil orang. Walaupun memang ada motivasi dalam Islam untuk menjadi muadzin. Saat Bilal mengumandangkan azan, dipakai lafaz tadi subuh itu, orang-orang sudah mulai dengar Allahu Akbar dan seterusnya sampai la ilaha illallah. Umar bin Khattab baru terbangun dan ternyata Umar mimpi juga sama. Maka Umar datang mengatakan, "Ya Rasulullah, demi Allah saya mendengar lafaz ini dalam mimpi saya dan saya sudah ingin menyampaikan kepada anda." Kata Nabi SAW, "Sungguh itu mimpi yang baik hai Umar, dan sudah diterapkan." Dan ini juga pelajaran teman-teman sekalian, kalau mimpi orang mukmin benar. Tapi ada bedanya antara mimpi orang mukmin atau para sahabat di zaman Nabi SAW masih ada dan setelah Nabi SAW meninggal. Kalau di zaman Nabi SAW, mimpi sahabat bisa menjadi hukum syar'i. Bisa menjadi hukum syar'i. Kenapa? Karena wahyu masih turun. Seperti kasus mimpinya tadi, Abdullah bin Zaid bin Tha'labah radhiyallahu anhu, ini bahasa beliau mimpi dengar azan, dilapor ke Nabi, Nabi bilang iya baik. Karena wahyu menyampaikan ke Nabi itu adalah bagian dari syariat. Tapi setelah Nabi SAW meninggal, tidak ada lagi mimpi orang mukmin yang merupakan syariat baru, karena agama sudah lengkap. Tapi mimpi dia bisa saja misal mimpi baik atau ru'ya sadiqah, sebagaimana sabda Nabi SAW, mimpi yang baik atau ru'ya sadiqah cabang daripada 63 kemujizatan Nabi SAW. Jadi itu bisa bagian daripada kemujizatan Nabi. Di sini teman-teman sekalian, misal kita mimpi mau umrah atau haji, kita mimpi melihat Ka'bah, itu ru'ya sadiqah, mimpi yang baik dari Allah. Kita mimpi melihat surga, misal kita mimpi bertemu dengan orang tua kita dan ternyata 2 hari lagi mereka datang mengunjungi kita, maka ini semua namanya ru'ya sadiqah. Dan ada 2 macam mimpi ya, ada ru'ya sadiqah, ada hilm. Kalau ru'ya sadiqah, mimpi yang baik bagi orang-orang beriman, ini biasanya orang itu sangat soleh dan Allah berikan petunjuk dalam mimpinya. Tapi bukan syariat ya, bukan syariat, ini perlu digarisbawahi. Jadi kalau ada orang mimpi, dia mengaku dengan simbolnya Islam, pakai kopiah, pakai surban, pakai jubah, tapi mimpi sholat sekarang sudah berubah jadi 3 rakaat atau 3 waktu, ini enggak benar semua mimpinya. Ini masuk dalam mimpi kedua, namanya hilm, dari syaitan. Ibnu Sirin menyebutkan rahimahullah, mimpi dari syaitan seperti misalnya orang mimpi jatuh dari jurang, digigit hewan, ya. Kemudian dia berbuat kemaksiatan, itu semua dari syaitan. Ya. Bahkan sebagian ulama masukkan mimpi junub adalah syaitan, gangguan syaitan. Karena seperti dia berzina, tapi untung dia tidak melakukannya dalam kondisi tidak sadar dalam mimpi, itu permainan syaitan. Makanya Nabi SAW tidak pernah junub, seperti itulah. Tapi kita ambil pelajaran dari sini tadi masalah mimpi itu, dan ternyata betul setelah mimpi tersebut wahyu turun. Waktu Abdullah bin Zaid bin Tha'labah menyampaikan kepada Nabi SAW radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan ini adalah digunakan, sampaikan pada Bilal, karena ada wahyu menyampaikan Nabi SAW kalau itu benar. Kejadian yang lain adalah teman-teman sekalian, di tahun pertama Hijri adalah Rasulullah SAW membentuk pasukan pertama dengan istilah sariyah. Apa itu sariyah? Dan ini akan sering kita sebutkan, nanti ada sariyah ini, sariyah itu. Sariyah teman-teman adalah pasukan yang kurang dari 100 orang jumlahnya. Pasukan yang kurang dari 100 orang. Dan ini strategi perang Nabi SAW. Beliau selalu mengirim ini,
pasukan 100 orang, kurang dari 100 orang, namanya Sariyah. Dikirim misalnya untuk menyerang satu lokasi, kadang-kadang cuma 30 orang, kadang-kadang cuma 10 orang, kadang-kadang 15 orang, kadang-kadang 70 orang tergantung. Tapi Sariyah ini biasanya kurang dari 100 orang. Kalau sudah lebih dari 100 orang, dinamakan dengan ma'arakah, peperangan. Kalau Nabi SAW tidak hadir. Kalau Nabi SAW hadir, dinamakan dengan istilah lain, gazwah.